utang, dia minta lagi tabung. Ataupun yang paling baik macam Pak saya bilang, Pak ada hutang dengan saya. Soal ini udah ada abaikan lupa. Sebuah manusia Arab ya, dengan ini tidaknya ini paling yang banyak bermanfaat pada orang lain. Yang kedua, perbuatan yang kedua adalah kegembiraan yang ada di muslim. Karena perkaranya tulis kegembiraan. Istilahnya ikhlas itu istilah hadis Bali sudah pernah dengar jarang belum. Ikhlas menjadi jumpai dengan pisah tidak ada, tanya kabar tidak ada. Ada mulai. Assalamualaikum. Senangnya bangun pagi ya. Assalamualaikum. Tahu lah jemaah di sini. Kita tak beri bangun tidur suami istri suami bapak kepada anak. Sebagai sunnah tidur assalamualaikum. Rasulullah SAW mencoba kirim sahabat kita supaya dia kaisbah. Alhamdulillah saya yang nabi Rasulullah. Ini yang alhamdulillah. Jadi seperti kita dengan saya dulu bangun ya salam kepada Gofir assalamualaikum waalaikumsalam. Anak juga sepatutnya dulu di salah bapak ya, bapak di bagian ini salah selamat pagi alhamdulillah ya, termasuk di khalus dulu artinya menciptakan banyak salam diperbanyak alhamdulillah karena dasar terkadang pernah hadisnya lawan dunia dulu alhamdulillah lah orang Islam yang memiliki semua kekayaan dunia ini, semua dulu pernah ini yang sudah dengar mungkin lagi dimintanya. Kalau ada umat Muhammad SAW kaya raya, semua kekayaan dunia ini miliknya. Presiden, sultan, orang bawah dia semua, kuli-kuli dia semua. Dia memiliki semua dunia. Kalau ada Rasulullah memangnya kalau dalam ini kemudian menyebut alhamdulillah tadi subhanallah alhamdulillah itu nilainya berat hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyebut alhamdulillah bila ditanya istri alhamdulillah ataupun suami menanya istri assalamualaikum apa pagi alhamdulillah kita menanya dengan niat idkhal dengan idkhal menciptakan kesukaan orang lain. Apa orang lain kita, suami kita, anak kita, ayah kita. Itulah indahnya bagi anak kita selama pagi alhamdulillah dapat nilai yang tinggi, bapak mendapat nilai yang tinggi. Surun tudkhilu bukan muslim, turun sudah malam. Di akhirnya kali jazakallah. Jazakallah ini subhanallah. Saya saja awal saya file di komputer ada menu begini dalam hadis
dikatakan man sumi'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'il jazakallah faqad ablagha fi sana. Kalau ada apa jalan kita macam tadi ya, Pak saudara, Waalaikumsalam, itu sudah tentu amal saya ya. Mau menanya apa kabar? Alhamdulillah. Sama ada suami ini istri, ada keluarga, ada usaha, jiran, jemaah. Kemudian kita jazakallah atau jazakallahu khairan. Buat sebenarnya faqad memuji maksimal sekali, cara yang maksimal. Nah, pujian makhluk kepada Allah kembali kepada Allah. Kata ulama, pujian itu ada empat. Pujian itu ada maknanya. Mungkin saudara kita selalu sebut. Dan makhluk kepada makhluk. Pujian makhluk kepada Allah, kepada khalik. Pujian khalik kepada makhluk. Allah juga puji manusia. Pujian khalik kepada khalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah puji dirinya. Bila kita baca, kita mengenal Allah. Bila kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Atau orang menanya kita, apa kabar? Alhamdulillah. Kita memuji dan kita memuji Allah. Semua puji milik Allah. Maksud alhamdulillahi segala jenis pujian datang dari Allah. Kalau kita memuji orang, memuji manusia, kita berkasih dengan dia, berarti kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang berbaik dengan kita, lalu kita sebut jazakallah. Tadi ya, tanya kabar budaya sunnah. Jazakallahu khairan satu sunnah tersendiri. Subhanallah. Jazakallahu istri kepada suami. Kalau suami kepada istri, nah, tadi istri kepada suami jazaka. Kalau suami jazakillah. Kajian nah, kalau jemaah ikut pesan ini kadang itu ayatnya bahasa Arab ya. Ibu untuk perempuan, ibu untuk laki tak sama. Laki perempuan. Jazakallah. Jadi suami pun kali apa saja ya, terima kebajikan kepada istrinya, istrinya kasih satu gelas air, cawan teh, apa saja. Jazakallah khairan. Jazakallah itu jazakallah khairan. Subhanallah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, faqad ablagha sana. Dia telah memuji dengan semua sekali. Kalau dia menyebut jazakallah, hari ahli lepas saya belum dari sekolah. Tahulah dia itu masjid kah atau mana? Dia cakap ini kan bukan jamaah katanya ya. Orang meledak nama jazakallah pun tak pandai katanya. Jangan dah lama lagi ceramah, ceramah kuliah mat, tazkirah, sebut jazakallah khairan tak pandai. Ustaz Abdul Muttalib siapa namanya? Dia ada pemimpin pondok apa? Pada saat itu sekali. Dia kecenderungannya pada akidah. Dia ceramah itu menjurus kepada akidah. Orang lain juga dari kecil dah Islam dah. Lama mengaji, lama belajar. Nah, sebut jazakallah istrinya tak pandai. Dan tak ajar anaknya, sebut jazakallah sama dia. Mendoakan ayah, mendoakan anak, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Pujian yang maksimal Rasulullah pada ablagha sana. Dia telah memuji maksimum. Ablagh maknanya kalimat jazakallahu khairan ataupun jazakallah.
Suami cakap sama istri, semoga Allah membalas jasa adikku ini, jasa adikku ini. Nanti istri pula sama suami, Allah membalas. Jadi doa dengan niat idkhal surur tudkhiluhu ala muslim. Kesukaan orang, menciptakan kesukaan suami, menciptakan kesukaan istri, menciptakan kesukaan anak, bapak dan lain. Saya pernah pergi bukannya naik, masa itu saya sudah di sana. Masa itu saya pergi beli tiket saja, beli tiket kapal terbang naik, ambil bisa sana, apa sendiri, taksi sendiri, hotel sendiri, makan sendiri, tiket saja. Nah, kita tidak biasa di sana, tak perlu pakai ini. Kita saya melihat penginapan yang mengeluarkan penginapan itu sahabat dari Kedah, Daud, Lebih Muka, mungkin ada yang kenal sekolah, Daud namanya. Dia mengendalikan rumah Muka di Syam. Sekarang tak ada bangunan. Jadi waktu zuhur, tentang penginapan tadi lihat. Tadi saya lihat 30 rial sehari. Ada ekor 5 sudah dekat dengan masjid. 30 rial pada bulan Ramadan. Habis jalan pada pesawat 15 rial. Memang jimatnya. Makan cari sendiri. Baik, sehari saya pergi salat zuhur masjid. Saya nak kawan saya kerja di sana, kerja namanya Syariah Sintin. Syariah Sintin itu menurut antara Mekah dan Jeddah. Dari Mekah pergi Jeddah mesti lalu di jalan besar. Yang utamanya. Saya nak pergi ke rumah kawan saya. Ada jemaah yang sedang menjaga orang Arab. Saya nak tanya keluar Masjidil Haram, nak pergi Syariah Sintin. Dari pintu mana yang paling dekat? Masjidil Haram semua pintu, sekelilingnya pintu. Saya tanya, anak urid an Syariah Sintin, ayubat bin akrab Syariah Sintin. Saya cakap, saya lepas sholat nanti nak pergi Syariah Sintin. Pintu mana yang paling dekat ke Syariah Sintin ini? Dia cakaplah, Babul Malik. Babul Malik dia cakap. Apa itu? Apa saya cakap? Sama dengan jasa kalian, tapi lebih hebat lagi ya. Barakallahu fiik. Allah memberkati Anda. Maknanya terima kasih ya. Lebih berapa lagi? Ya, berpisah. Dia berbagi sendiri. Lama-lama dia fikirkan barakallahu fiik ini. Lama-lama cari saya. Cari. Apa sih? Tolong saya ya katanya. Dia terkena dengan barakallahu fiik tadi. Dia tak pernah dengar orang lain dengar, ataupun jarang dia dengar. Mahalnya kalimat barakallahu fiik sama sebenarnya. Sama ya. Saya waktu mengajar Brunei bilang kalau dia benar-benar cakap mari yang cakap terima kasih. Apa Ustaz? Allah. Semua murid cakap. Bila dia hafal jazakallah, balik barakallahu fiik. Berkati Anda. Kalau juga ada Ustaz ada ceramah, saya tak payah lah ya. Lepas ceramah, jazakallah. Barakallahu fiik. Dia akan mendoakan kita. Doakannya dia akan mendoakan bagi kita balik. Jadi saya doakan, bukan terima kasih kita ada diam saja. Barakallahu fiik, jazakallah. Orang Arab tadi nampaknya orang bukan sembarang. Haikal nampaknya dalam di sisi Allah lah ya, di sisi manusia kita. Berbayarnya cara berkata. Bila saya cakap barakallahu fiik, terus dicari
minta doa sama orang Melayu. Orang Mekah minta doa sama orang Melayu. Kenapa? Oh, kena aja taufik tadi. Saya cakap barakallahu fiik. Saya tanya jalan saja. Tapi kalau surur dan menciptakan satu kesukaan. Jangan macam ini dalam bulan lepas. Saya pergi Perak, saya yang subuh hari Jumat di wilayah. Dulu saya dah cerita, mungkin tak ingat. Saya sembilan subuh di wilayah. Maknanya beberapa dari Bandar itu. Awalnya saya memberi kepada Allah, ya Allah besok saya nak sembilan subuh di rumahmu di wilayah. Saya boleh sembilan subuh di sana, boleh subuh di masjid negara, boleh sembilan subuh di Surabaya baru berangkat. Tapi saya dipanggil oleh Allah untuk sembilan subuh di masjid wilayah lebih jauh. Saya pas saya tak tahu nak pergi tol jalan Duta atau saya tak tahu jalan. Kalau bisa tunjukkan saya ada orang yang tahu sama saya pergi saja. Lepas sudah masih di tempat parkir, saya tanya jemaah di situ ada seorang naik kereta, orang naik motor. Saya tanya naik kereta ini kecil. Saya nak pergi Perak, mana saya? Dia beritahu, tapi penjelasannya kurang jelas sedikit. Salah ya? Saya tanya boleh naik motor nih, masih dekat lah. Lebih terang penjelasannya naik motor nih. Dia naik motor kan? Tapi itu aja bertengkar ya berdua. Bergaduh. Masing-masing pergi kemarahan, membawa kemarahan. Akhlak orang yang sedang subuh di masjid mau bertengkar pergi dengan kemarahan. Bukan ilkhalus ya. Hanya tadi menciptakan kesukaan. Ini menciptakan kedukaan. Subhanallah. Ini akhlak orang semuanya. Maksudnya macam itu. Apalagi masih di masjid, betul ya. Jadi kalau gitu tidak habis nanti ini. Tidak habis nanti ini ya. Kita baca sekejap ya. Tak boleh kita teruskan. Berikutnya, atau takshifu anhu kurbah, atau nomor dua, atau Anda menghilangkan kesusahannya. Perbuatan yang paling disukai Allah, sama ada menciptakan kegembiraan orang atau menghilangkan kesusahannya, atau taqdi anhu dainan. Ketiga, yang ketiga, atau Anda bayarkan hutangnya. Dia ada hutang, dia ada sanggup bayar, tidak bayar. Atau tamu'an tujuan. Yang keempatnya karena buat nombor. Yang keempat, atau Anda akan perasaan lapar daripada kasih dia makan. Oh, dia makan, belajar sarapan, dan lain-lain. Walaan amsi, ini yang cetak tebal itu ya, yang di bol itu. Jika aku saudara bersama menunaikan satu hajatnya adalah lebih baik daripada beriktikaf di Nabi selama indahnya ya akhlak muslim. Kalau kita tolong orang apa-apa aja, nak pergi klinik, nak pergi KTM, nak pergi bus stop, nak pergi mana contohnya lah, nak pergi airport, sampai kasih Siti Gelai mana, subhanallah, kata Rasulullah SAW, amalan itu lebih baik daripada sebulan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Rasulullah mengarahkan kita saling cinta mencintai, saling tolong menolong, saling mempunyai kepekaan, sensitivity yang tinggi terhadap orang lain. Jadi orang yang semacam itu, dia bukan di surga dia sendiri saja. Orang lain tak payah. Dia mesti melihat keringanan. Mana sahabat itu berbuat. Kadang buat dalam fikiran ya, kadang buat dokter, kadang kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Kita ini masih
banyak masalah. Setiap orang pasti ada masalah. Jadi kita patutnya mesti selesai meluahkan masalah kita sama orang lain dengan tujuan mencari solusi yang terbaik. Baik. Seterusnya kita menyatakan wa man kaffa ghadabahu satarallahu ta'ala. Sesiapa yang dapat menahan emosi, menyikat emosi kemarahannya, insyaallah akan menutupi cacat-cacatnya. Kadang dalam pergaulan ada yang suami istri, apa dengan jemaah, ada kadang suatu keadaan kemarahan kita tuh nak terkeluar. Siapa yang menyita kemarahannya ada rasa marah, dia tak lalu luahkan, Allah akan tutupkan cacat celanya. Maknanya kalau dia tidak dapat menyikat kemarahannya, maknanya Allah akan tutupkan cacat celanya. Yang ketujuh sudah nih ya. Wa man qadama ghairu law sya'a yumdihu Allah ma Allahu qalbu raja yaumal qiyamah. Siapa yang mampu menahan perasaan marahnya, ia ingin melakukannya, ia mampu meneruskannya, niscaya akan memenuhi perasaan raga dia di dalam hatinya pada hari kiamat. Orang yang selalu menahan kemarahan ini nanti dari kiamat gembiranya komen hebat, dia punya komen hebat. Nomor 8 terakhir, wa man masya ma'akhi fi hajatin ala hatta yata'ayyala akhbatallahu yawma tazulul aqdam. Yang nomor 8 yang terakhir, siapa yang berjalan bersama saudaranya muslim memenuhi suatu hajatnya sehingga ia melaksanakan hajat tersebut dengan sempurna, Allah akan menetapkannya waktu meniti sirat. Waktu menyeberang siratal mustaqim, perjalanan dari mahsyar surga, di bawahnya neraka, orang yang stabil perjalanannya, orang yang suka menunaikan hajat yang lain. Jadi menunaikan hajat ini banyak fadilatnya ya. Pertama, kita mendapat imbalan seperti berita Nabi selama sebulan. Yang kedua, Allah akan menolong kita. Yang ketiga, yang disebut dalam hadis ini, waktu meniti sirat, perjalanan kita stabil, tidak akan terjatuh, insya Allah. Tidak akan terjatuh. Dikaitkan dengan sirat, dikaitkan dengan masjid Nabi. Indahnya Allah ya, inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup cerita orang yang berjihad dulu sudah pernah sebut dah, tapi kadang perlu diulang ya, perlu diulang-ulangkan. Kadang-kadang kita tak ingat. Ada terdapat buku apa namanya ini? Buku majelis imannya, majelis iman. Katalah E dengan B ya, berjerat. E dengan B berjerat. E ini orang alim, ustaz atau B biasa saja. Suatu hari B ini perlu duit, terdesak, sangat besar, perlu duit, sehingga dia terpaksa jual rumah dengan pekarangannya. Diletakkan harga rumah 50.000, kemudian ditambah 50.000 lagi karena rumah itu di samping rumah tuan guru, rumah. Jadi double harganya. 50 harga rumah, 50.000 harga berjirat dengan orang alim. Datanglah orang nak beli, tawar-menawar. Berapa harga rumah? Saya dengar nak jual ya? Iya. Berapa harganya? Harga rumah 50.000, karena kedudukannya bersebelahan dengan rumah orang alim 50.000 lagi, jadi 100.000. Yang tambah 50.000 itu kenapa? Awak tak tahu, berjirat dengan orang ini, subhanallah, senang sekali, selesa sekali. Datanglah si B tadi, si jiran tadi. Kenapa? Oh maaf Tuhan, saya tak cerita lagi. Sebenarnya saya nak jual rumah saya, tidak. Saya perlu duit. Jadi sekarang masih tawar menawar harga lain. Yang orang ini kan harganya 2 kali ganda, karena kedudukan rumah sebelah rumah kedudukan. Apa kecap itu?
Rumah tetap milikmu, duit milikmu. Sejak berhutang tidak ada apa-apa. Dia kasih duit, dia tak kasih langsung jual, dia dapat duit, rumah tetap miliknya. Jika orang saleh zaman dulu ya, ini terjadi di zaman dulu. Zaman dulu, zaman raya, ya, keimanan mereka masih dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali cerita Umar nih, penutup terakhir dari terakhir. Kita ingat jazakallah tadi. Umar berpesan dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, "Law ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi jazakallahu khairan la sara minha ba'dukum li ba'd." Kalau orang itu tahu hikmat jazakallah, fadilahnya, hikmatnya, barakahnya, mesti orang itu rajin sebutkan. Ini kata Umar. Mesti suami bosan mengatakan kepada istri jazakallah. Lepas makan, selesai makan, jazakallah alhamdulillah ta'amana wa safana wa ja'ala lil muslimin. Allah barakna fi ma razaqtana benar. Kemudian cakap sama istri jazakillah. Kita habis makan, berdoa kepada Allah, syukur. Terima kasih sama istri dengan kalimat jazakillah. Umar, kalau orang tahu besarnya fadilat dan hikmat dan barakah jazakallah, la aktsara minha ba'duhum li ba'd. Mesti orang itu rajin menyebut jazakallah. Jadi ayo kita begini, yang oleh mau dibawa pulang, jazakallah ya. Perbanyakkan ucapan jazakallah, ataupun lebih lengkapnya jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Kadang ada orang tanya, kalau orang cakap sama kita jazakallahu khairan, apa nak jawab? Karena itu kawan yang belum terdah, ini SMS. Saya cakap jazakallahu khairan. Itu dia tanya, apa itu Ustaz? Saya akan Anda supaya Anda dibalas oleh Allah. Oh, jadi balas mana katanya? Bagus juga ya. Jadi mungkin ada jemaah yang tertanya-tanya dalam pikirannya. Kalau orang menyebutkan sama kita jazakallahu khairan, boleh saja kita sebut macam tadi barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Lagi hebat. Atau orang sebut barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Posisi itu saja. Dua boleh. Atau kita balikkan ungkapan pun tak jadi masalah. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Tidak masalah. Ataupun yang lebih segar yang kita dengar dari orang Arab bila kita sebut jazakallahu khairan. Ana wa iyyaka. Ana wa iyyaka, saya dan Anda. Kita doakan dia, semoga Allah membalas Anda. Bukan saya saja, Anda juga. Kita sama-sama. Jadi apa tadi jawabnya? Ana wa iyyaka. Ataupun alhamdulillah. Yang paling simpel ya. Bukan sebenarnya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. 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 Jadi banyak solusinya. Sama ada kita nak jawab barakallahu fiik, ataupun alhamdulillahirabbil alamin, ataupun ana wa iyyaka, ataupun kembalikan ungkapan yang sama. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Tapi kurang enak sebenarnya sikit. Tapi maknanya tetap tidak kurang. Tetap tidak kurang. Ana wa iyyaka untuk lelaki, untuk perempuan ana wa iyyaki. Kalau orang itu lebih tinggi martabatnya dari kita, ana wa iyyakum. Anak dengan ayah contohnya. Ayah jazakallahu khairan. Sepatutnya anak itu ana wa iyyakum. Ana wa iyyakum. Yuk, iya kalau ada juga. Ana wa iyyakum. Istri sepatutnya bila istri cakap sama suami cakap sama istri jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Ana wa iyyakum. Patutnya sebaik-baiknya itulah ya. Lebih indah daripada macam salam assalamualaikum boleh juga, tapi yang lebih banyak assalamualaikum. Itulah ya, mudah-mudahan Allah sentiasa menghidupkan kita dalam majlis ilmu, majlis keilmuan. Di dalam hadis dikatakan bila ada majlis zikir, majlis ilmu, kalau
kita didoakan malaikat, kemudian kita mendapatkan ampunan dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku boleh hadza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai firman yang kita baca surat Al-Asr dan Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana lafi khusr